Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan hikmah dari munakahat. Apa sih munakahat itu? Munakahat itu sering kita sebut sebagai pernikahan atau perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wati'. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah dan tazwij. Munakahat menurut istilah hukum Islam ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu az-zawaju syar'an huwa aqdun wada'atu syari'i liyuqdi bimilka istatim'a'ir rajuli bil mar'ati wa hillastimda'il mar'ati bir rajuli, yang artinya perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Kemudian menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansari berbunyi an-nikahu syar'an huwa aqdun yatadhammanu ibahata wata'i bilafdhin kahin aw nahwihi, yang artinya nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Kemudian menurut Zakiyah Darajat berbunyi aqdun yatadhammanu ibahata wata'i bilafdhin nikahi awit tazwiji aw ma'nahama, yang artinya akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya. Kemudian ada pengertian yang lebih luas lagi menurut Abu Isroh yang berbunyi aqdun yufidu halal usrati bainar rajuli wal mar'ati wa ta'awanuhuma wa yuhadduma likaihima min hukuki wa ma alaihi min wajibati, yang artinya akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami dan istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Kemudian kita masuk pada hukum munakahat. Yang pertama yaitu hukumnya wajib. Pada hal ini diperuntukkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan memiliki nafsu yang tidak dapat dihindari lagi, sehingga jika tidak segera menikah akan dikhawatirkan menimbulkan zina. Kemudian yaitu hukumnya sunnah. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, akan tetapi dia masih bisa mengendalikan nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang ketiga yaitu hukumnya haram. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga dan dikhawatirkan setelah menikah akan menelantarkan dirinya sendiri, istri, serta anak-anaknya kelak. Yang keempat yaitu hukumnya makruh. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan dirinya sehingga tidak memungkinkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban rumah tangganya kelak. Dan yang terakhir yaitu hukumnya mubah. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang mempunyai kemampuan
untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Hanya saja orang ini melakukan pernikahan hanya untuk kesenangan belaka tanpa memprioritaskan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga yang bahagia. Kemudian yaitu hikmah munakahat. Yang pertama yaitu pernikahan akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih. Pernikahan ini merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan naluri seks. Bisa diketahui naluri seks itu merupakan naluri yang paling kuat dan akan selalu menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluar tersebut tidak dapat dipuaskan, maka akan terjadi goncangan dan kekacauan dalam diri seseorang, sehingga mendorong seseorang tersebut untuk berbuat kejahatan. Pernikahan ini membuat tubuh menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Kemudian, melanggengkan keturunan dengan dilahirkan anak-anak dari pernikahan. Adanya pernikahan ini tentunya akan menambah kuantitas dan jumlah manusia akan bertambah banyak. Hal ini akan membuat manusia terpelihara keberadaannya. Kemudian pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik. Sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang sudah menikah. Hal ini terjadi karena adanya rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan kecukupan dalam kehidupannya, hingga mampu menumbuhkan rasa semangat dan usaha untuk bekerja, sehingga mendatangkan rezeki yang baik. Kemudian pernikahan akan menyelamatkan diri dari kerusakan akhlak. Hal ini karena pernikahan akan menjaga pandangan mata dari hal-hal yang buruk, bukan muhrimnya. Dengan menikah ini kita dapat menjaga pandangan untuk tidak memandang yang lain selain yang sudah dinikahi. Demikian pula dengan penyaluran naluri seksual hanya akan diberikan kepada yang dinikahinya saja, sehingga menjauhkan diri dari perbuatan yang zina. Kemudian pernikahan mempererat tali kekeluargaan. Karena pernikahan ini dapat menyatukan dua belah pihak keluarga, yaitu antara pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Hal ini akan menciptakan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang terakhir, pernikahan menumbuhkan naluri keibuan dan kebapakan, rasa cinta, perasaan ramah, dan akur. Hal ini karena pada pernikahan pasti akan melahirkan anak-anak, sehingga secara tidak langsung menumbuhkan rasa keibuan dan kebapaan di antara suami dan istri. Dan rasa cinta serta seluruh kasih sayang pasti tercurah kepada anak-anaknya kelak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.